Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Aksa yang mulai semakin curiga dengan Yuda ya kawan-kawan, karena Yuda sering melakukan telepon dengan seseorang yang Yuda sebut Bapak, dan Yuda selalu siap untuk menjalankan semua perintahnya. Nah, kira-kira apakah nantinya Aksa akan segera membongkar siapakah Yuda yang sebenarnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Aksa yang melihat Yuda sedang menelpon seseorang ya kawan-kawan. Saat itu Yuda terlihat sangat serius dan Yuda juga memanggil orang tersebut dengan sebutan Bapak. Yuda juga mengatakan bahwa dirinya akan memastikan bahwa semua rencana akan berjalan dengan lancar. Saat itu Yuda memang sedang berteleponan dengan Lian Bagaskara, namun ketika Aksa menegurnya, Yuda mengatakan jika itu adalah Pak RT yang menelpon Yuda dan memberitahukan tentang rencana untuk program ke depannya. Dan tak hanya itu, di episode nanti malam, Aksa juga akan memergoki Yuda yang sedang berteleponan dengan Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Saat itu, Lian sedang mengarahkan Yuda ya kawan-kawan untuk tetap bersama dengan Aksa dan juga Amira. Saat itu Yuda melaporkan Amira menghilang dari acara tersebut. Namun Lian menyuruh Yuda untuk segera menemukan Amira agar tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira. Ya, meskipun dulunya Lian ingin menghabisi Amira, namun kali ini sepertinya Lian memiliki rencana lain. Lian tahu bahwa Amira akan melahirkan anak yang cacat. Oleh karena hal itu, Lian malah justru menyuruh Yuda untuk menjaga Amira agar nanti Amira bisa selamat dan melahirkan anak cacat itu untuk mempermalukan Bastian Rahardian. Saat itu Aksa pun semakin curiga ya kawan-kawan, karena lagi-lagi Yuda menelpon di tempat yang sepi dan Yuda selalu memanggil orang yang ada di telepon itu dengan sebutan Bapak. Itu berarti orang itu adalah orang yang sangat penting. Namun Yuda masih saja bisa beralasan. Namun sepertinya Aksa tidak sebodoh itu. Aksa telah melihat berbagai macam kejanggalan yang terjadi kepada Yuda ya kawan-kawan, sehingga Aksa pasti akan menyelidiki tentang semua ini. Jika sampai nanti Aksa tahu bahwa Yuda itu adalah Galang yang berniat untuk menghancurkan keluarga Bastian Rahardian, ya mungkin Aksa akan memberitahu Yuda tentang hal yang terjadi sebenarnya, mengapa dirinya bisa menikah dengan Amira dan apa alasan Aksa menikahi Amira. Ya, Aksa menikahi Amira bukan karena Aksa ingin merebut Amira dari Galang. Aksa saat itu juga tidak mau menikah dengan Amira, namun karena bujukan dari Bella demi untuk bisa mendapatkan keturunan. Akhirnya Aksa pun mengikuti keinginan Bella, yaitu untuk menikah dengan Amira secara kontrak. Jadi Amira hanya istri sementara selama Amira mengandung. Tak hanya itu, proses kehamilan Amira juga dilakukan secara inseminasi. Jadi Aksa belum pernah menyentuh Amira sedikit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron
ketika cinta memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat itu Aksa menceritakan betapa sedihnya Amira saat kehilangan Galang, dan Amira selalu berharap bahwa Galang itu akan kembali untuk menjemput dirinya. Namun kenyataannya, Galang yang selama ini ada di sekitar Amira, yaitu Yuda, malah justru berniat untuk menghancurkan kehidupan Amira tanpa mengetahui bagaimana penderitaan Amira selama ini. Ya, mendengar semua percakapan dari Aksa, Galang pun menjadi sadar ya kawan-kawan, seharusnya dirinya itu mendengarkan penjelasan dari Amira, bukan malah berusaha untuk menghancurkan Amira hanya karena dirinya termakan oleh dendam dan juga rasa kekecewaannya pada Amira, tanpa mengetahui betapa Amira selama ini juga merasakan rasa sakit dan juga hancur karena harus menikah dengan Aksa. Dengan adanya hal ini, bukan tidak mungkin jika nanti Galang malah justru akan membelot dan akan lebih memilih untuk melindungi Amira daripada menyakiti Amira ya kawan-kawan. Meskipun hal itu juga akan membuat Galang atau Yuda berkhianat pada Pak Lian Bagaskara. Ya, meskipun dendamnya kepada Bastian Rahardian masih tetap berkobar, Aksa mengatakan bahwa Amira tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Sehingga Aksa meminta kepada Galang untuk menjaga Amira. Karena meskipun saat ini Aksa mencintai Amira, namun Aksa tahu bahwa cinta Amira hanya untuk Galang seorang. Wah, bener-bener makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, di saat Aksa akhirnya mengetahui tentang identitas Yuda yang sebenarnya, identitas Aksa juga akan segera terungkap bahwa Aksa itu adalah kakak dari Maya. Ya, meskipun di episode nanti malam foto Aksa yang hampir saja ditunjukkan oleh Maya kepada Reno itu terbawa angin dan tercebur ke dalam sebuah parit ya kawan-kawan, sehingga membuat fotonya rusak. Namun Mimin sangat yakin cepat atau lambat Maya pasti akan mengetahui bahwa Aksa adalah kakak kandungnya. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.